Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia Cindy Julianisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Undaris Ungaran semester 5 akan memaparkan mengenai dana pensiun. Memasuki latar belakang pensiun, kenapa sih banyak masyarakat ingin jadi pegawai negeri? Rata-rata hanya untuk memperoleh pensiun di masa tuanya. Pada era 70-80-an belum banyak dana pensiun, tapi di era 90-an malah sebaliknya, apalagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 yang mengatur tentang dana pensiun. Kenapa demikian? Karena dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang, dan masa itu masyarakat masih berpikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Memasuki pengertian pensiun dan dana pensiun. Dana pensiun sendiri merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 mengenai dana pensiun, berisi badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun dalam pihak umum perusahaan, bank umum, atau asuransi jiwa. Sedangkan pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Jadi, kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Lalu, iuran itu diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai penghasilan, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan, dan penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dari objek pajak. Masuk tujuan pensiun ada beberapa hal bagi karyawan. 1. Memberi penghargaan karena pengabdian di perusahaan. Yang 2. Agar di masa pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh. Ketiga, memberikan rasa aman dalam batinnya. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan. Dan manfaat bagi karyawan yaitu kepastian memperoleh penghasilan di waktu yang akan datang dan memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Bagi pengelola dana sendiri, pengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi turut bantu dan mendukung program pemerintah. Jenis-jenis pensiun ada beberapa. Secara umum ada pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan ada pensiun cacat. Jenis-jenis dana pensiun pun digolongkan menjadi dua menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP, pembayaran pensiun sekaligus dilakukan dengan pertimbangan. Yang pertama, perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang pensiun. Yang kedua, untuk memberi kesempatan pensiun untuk berusaha dalam jumlah besar. Yang ketiga, karena permintaan pensiun itu sendiri. Dan rumus sekaligus pun di mana manfaat pensiun didapat dari faktor penghargaan dalam desimal dikali masa kerja dikali rata-rata beberapa bulan akhir dengan faktor penghargaan per tahun tidak boleh melebihi 2,5%. Dan dalam rumus bulanan, manfaat pensiun diperoleh dari masa penghargaan dalam persentase dikali masa kerja dikali rata-rata beberapa bulan akhir dengan faktor penghargaan per tahun tidak boleh melebihi 2,5%. Memasuki program pensiun iuran pasti atau PPID, pembayaran manfaat pensiun dari program pensiun iuran pasti dan hasil pengembangannya lebih kecil dari 36 juta dapat dibayar sekaligus. Dalam rumusnya, IP iuran pensiun 3 dikali faktor penghargaan atau tahun dalam desimal dikali penghasilan dasar pensiun atau tahun. Dan dalam rumus bulanan, iuran pasti yaitu 3 kali faktor penghargaan per tahun dalam persen dikali penghasilan dasar pensiun per tahun.
Asas-asas dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Dan yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Sekian dari presentasi saya, semoga membantu Anda dalam melakukan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.